Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Anda. Semoga tetap sehat dan semangat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau boleh hadir dalam pujian dan renungan kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan pujian ya Tuhan tiap jam. Sebagaimana pujian yang kita naikkan, bahwa kita membutuhkan Tuhan senantiasa dalam tiap waktu kita, tiap langkah kehidupan kita. Nah, sebelumnya mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan, kami mau mendengar akan firman. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami. Dan tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan saja yang boleh memperlengkapinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan.
perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah dari pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga melakukannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan bagian dari Lukas 13 ayat yang 6 sampai ke 9 berkaitan dengan pohon ara yang tidak berbuah. Nah, kalau kita melihat dalam bacaan kita bisa melihat ada seorang tuan tanah gitu kan ya, yang memiliki kebun anggur. Dia menanam pohon ara dan dia berharap pohon itu berbuah gitu ya. Sampai kalau di situ dikatakan sampai 3 tahun ditunggu-tunggu buah dari pohon ara itu, tetapi tidak muncul juga. Sehingga satu kali dia meminta pegawainya untuk memotong ataupun juga memusnahkan pohon ara itu. Tetapi si pegawainya ataupun juga kepala perkebunannya mengatakan diberikan 1 tahun gitu ya, kesempatan untuk pohon itu ya, supaya dia bisa menghasilkan buah, dan dia akan mengusahakan untuk memberi pupuk di sekitar pohon ara itu. Nah, Bapak sekalian, kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya itu berkaitan, Tuhan berbicara tentang pertobatan, bagaimana kita dalam perjalanan kita mau bertobat gitu. Kita terpanggil untuk kembali kepada Tuhan, ke jalan Tuhan, dan melalui pertobatan itu bukan hanya sekedar ucapan gitu atau hanya janji belaka, tetapi harusnya pertobatan itu menghasilkan sebuah buah gitu kan ya, bukan hanya sebuah tapi menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita gitu. Dan buah-buah itu harusnya nampak dari sikap hidup kita, perilaku atau perbuatan kita, perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu ada satu pertanyaan reflektif pada kita gitu. Apakah kita dalam pertobatan kita ini telah menghasilkan buah-buah pertobatan itu, melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar, dan perbuatan-perbuatan kita itu memuliakan nama Tuhan. Tidak, kalau kita melihat dalam bacaan kita ini kita bisa menangkap pesan bahwa kita diberikan kesempatan gitu ya untuk berbuah gitu, dan jika tidak berbuah juga gitu, kita akan dihempaskan gitu, ataupun kita akan, lalu di situ dikatakan tebanglah pohon itu, dan karena ia hidup di tanah ini dengan percuma gitu kan ya, dimusnahkan seperti itu. Tapi daripada kita memikirkan hal itu, lebih baik kita selalu melakukan apa yang menjadi kerinduan kita gitu ya, apa yang menjadi kesungguhan kita pada saat kita mau mengikuti Yesus, pada saat kita mau bertobat. Maka pertobatan itulah yang harusnya mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan kita. Apa yang dulu salah kita ubah menjadi satu hal yang perbuatan yang baik gitu. Perbuatan yang mengasihi sesama kita, perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, seperti itu. Dan tindakan ataupun pertobatan itu haruslah yang selalu tercermin dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti Tuhan dan yang percaya akan Tuhan. Dan kita tahu gitu ya, bahwa setiap kita gitu kan memiliki waktunya masing-masing seperti itu. Tetapi kita nggak tahu apakah ini adalah kesempatan terakhir kita atau kita masih, kalau tadi
dikatakan 3 tahun sudah ditunggu-tunggu, atau kita masih di waktu yang 3 tahun itu, atau di waktu yang 1 tahun, itu bukan persoalannya gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengusahakan diri senantiasa untuk menghasilkan buah yang tetap dalam perbuatan yang baik, dalam kasih, kebenaran, dan dalam pelayanan kita, dalam tempat kerja maupun dalam relasi kita di keluarga kita, ataupun juga di masyarakat di sekeliling kita. Nah, kalau kita melihat apa yang kita lakukan pada saat kita melakukan hal-hal yang baik, pada saat kita melakukan hal-hal yang mau memuliakan nama Tuhan gitu, dan kemudian kita tidak melihat efek atau dampaknya, jangan berkecil hati Bapak sekalian gitu, dan jangan kecewa juga, bersedih hati, tapi tetap terus lakukan dan lakukan dan lakukan, tiada jemu-jemu gitu. Seperti dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 ya, saya akan bacakan buat kita semua dari Galatia 6 ayat yang ke-9 ya. Galatia 6 ayat yang ke-9. Nah, di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi baiklah kita terus mengusahakan gitu ya, tanpa tiada jemu gitu ya. Bukan apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita itu bukan untuk melihat hasilnya gitu, enggak. Tapi biarlah perbuatan-perbuatan baik itu menjadi buah dari pertobatan kita, sehingga saat kita sungguh-sungguh bertobat, maka kita harusnya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan melakukan hal-hal yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Bapak sekalian, Tuhan yang menuntun kita, menolong kita, memampukan kita untuk tetap setia, untuk tiada jemu-jemunya, untuk melakukan apa yang baik, untuk mengisi ataupun menjadi cerminan akan pertobatan kita. Tuhan memberkati. Nah, marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh mengingatkan kami untuk dalam pertobatan kami ini menghasilkan buah-buah yang tetap, Tuhan. Biarlah buah-buah itu boleh terlihat dalam perbuatan-perbuatan kami, Tuhan, dalam sikap-sikap kami, Tuhan, melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sendiri yang memelihara setiap kami, sehingga setiap kami boleh melakukan bagian kami. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada setiap orang-orang yang berada dalam pemerintahan, Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga pada saat mereka boleh menangani pandemik ini, Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh diputuskan dengan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah di tengah segala situasi seperti ini boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan kasih Tuhan yang nyata kepada setiap orang-orang sekeliling Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan, sehingga mereka boleh diberikan pengharapan kepada setiap mereka, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun juga, biar mereka boleh menjadi terang kasih Tuhan, dan Tuhan juga boleh menguatkan dalam segala pergumulan mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, dan juga buat yang dalam pergumulan ekonomi dan pergumulan keluarga, biarlah Tuhan juga yang buka jalan, Tuhan juga yang memberkati setiap usaha mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan segala perencanaan gerejamu, Tuhan, dalam segala program-program yang ada, Tuhan. Dan Tuhan juga yang memakai setiap program itu, supaya semuanya itu boleh mendatangkan sebuah persekutuan yang indah dan menumbuhkan iman bagi setiap kami. Kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini yang dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Mari kita mengakhirinya dengan satu pujian